Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kalau kami boleh mengenal Engkau Tuhan, firman yang hidup yang menjadi manusia, kuasa-Mu Tuhan yang memulihkan, yang menyembuhkan, yang mengubahkan segala sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Buat kami Tuhan, berpegang pada kehendak-Mu Tuhan, ada di dalam rancangan-Mu, karena rancangan-Mu itu Tuhan, Engkau merancangkan bukan suatu yang tidak baik, bukan rancangan kecelakaan, tapi Engkau menyediakan kepada kami hidup yang penuh dengan pengharapan. Buat kami Tuhan dapat menghidupi akan rancangan-Mu. Buat hati kami berserah kepada-Mu Tuhan, sehingga Engkau Tuhan yang adalah firman hidup itu menunjukkan kepada kami jalan-jalan-Mu. Beri kami kerendahan hati, beri kami untuk mengawasi akan setiap hal-hal yang kami hadapi dengan hikmat dan dengan respon yang daripada-Mu. Terima kasih kami mengucap syukur. Permuliakan nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara. Kita akan saya akan sharing akan kuasa firman Allah yang mengubahkan. Kita tahu kita sebagai ciptaan baru yang dilahirkan baru tentunya oleh firman Allah. Itu kita memiliki kasih yang ada di dalam kita. Dalam kita melihat orang-orang yang kita kasihi tidak sesuai dengan apa yang kalau orang dunia tidak sesuai dengan apa yang kepengenannya, keinginannya. Mereka kecewa, mereka marah, mereka menghakimi, mereka omong segala macam. Itu orang dunia. Tetapi kita, anak-anak Tuhan, kalau kita mengasihi bangsa ini, yang kita lihat, wah faktanya begini. Tapi kita tetap harus berpegang pada firman, bahwa kuasa firman Tuhan itu mengubahkan, sanggup mengubahkan segala sesuatu yang hancur. Tuhan sanggup untuk pulihkan gitu ya. Apalagi kalau kita mengasihi keluarga kita, mengasihi akan anak kita. Nah, kita tahu rancangan Tuhan itu baik buat setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi ketika kita melihat akan anggota keluarga kita, hidupnya itu tidak sesuai, gaya hidupnya itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hati kita pedih, jujur hati kita pedih, hati kita sakit, dia sendiri juga sakit. Sakitnya apa? Karena dia hidup di luar kehendak Tuhan. Hidup di luar kehendak Tuhan membuat dia putus asa, di luar kehendak Tuhan membuat dia tersinggung, cepat marah gitu ya. Karena dia ngadepi kok begini sih. Kalau yang masa-masa yang lalu saya selalu ingat, mentok kanan, mentok kiri, mentok segala macam mentok gitu ya, mentok kesana kesini. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa, kita bisa melihat ke atas. Nah, kita belajar bagaimana seorang ibu di Matius 15 ayat 22 sampai 28. Matius 15 ayat, saya waktu baca ini saya ngerasakan gitu ya. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu. Kalau di Markus disebutkan bahwa orang dari bangsa Yunani. Dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Jadi pada waktu Yesus lewat itu, Yesus sebenarnya nggak mau orang-orang tahu ya, tapi Yesus lewat itu ada perempuan Kanaan. Kita bayangkan kita sebagai seorang ibu ya, seorang ibu. Kasihani aku Tuhan, anak Daud, anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Kerasukan setan. Kalau kerasukan setan itu dia itu melakukan segala sesuatu yang merusak, menyakiti dirinya juga. Saya pernah lihat pelepasan
orang lagi didoain pelepasan. Orang waktu didoain pelepasan itu dia meronta. Si roh itu nggak mau keluar. Tapi orang itu meronta-ronta. Kita kalau lihat ya, kasihan gitu. Kasihan sekali ngelihatnya. Pasti menyakiti gitu, menyakiti. Dan kita yang mengasihi orang itu, kita juga aduh gimana gitu ya. Nah kita kepengen minta Tuhan Yesus. Karena kita tahu Tuhan satu-satunya yang sanggup melepaskan tuntas adalah Tuhan Yesus. Amin saudara. Benar, cuma Tuhan Yesus. Bersih kalau Tuhan Yesus membebaskannya. Kasihanilah aku Tuhan, kasihani saya nih mamahnya gitu ya. Anak Daud, karena anak saya kerasukan setan sangat menderita. Dia tahu bahwa Yesus sanggup. Terus ayat 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Kayak apa sih orang kalau tanya misalnya, saya mau nanya ini. Aduh kayak apa gitu ya. Aduh saya tuh lagi pengen minta tolong sama dia tapi tidak jawab. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya. Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Nah kalau orang murid Yesus ini bersikap kasar, udahlah suruh pergilah. Kita juga sering melakukan hal itu kan. Kalau ada orang yang intil aja, misal lagi, tapi kenyataan fakta ya. Ada hamba Tuhan itu ya katakan berkarunia ya. Nah terus orang-orang kan pada ngintil, kepengen didoain. Sebenarnya kita nih murid-murid, aduh orang ini mau istirahat, sudah waktunya istirahat, jangan ganggu. Maksudnya baik, tapi buat orang yang butuh kayaknya gimana gitu ya. Nah suruhlah ia pergi, usir. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Tuhan kasihani aku, minta tolong Tuhan, minta tolong. Aduh, saya pernah ngalamin hal di mana minta tolong itu ya seperti gimana gitu tuh ya. Tuhan tolong sih, Tuhan tolong. Enggak. Yang lalu itu saudara saya baru ngerasain, ya Tuhan minta tolongnya benar-benar kayak gimana gitu ya. Terus 24, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sedangkan dia orang Kanaan, orang Siro-Fenesia, orang Yunani. Domba-domba yang hilang dari umat Israel. Terus, tapi Yesus tahu hati perempuan itu ya. Dia lagi ngajarin kepada banyak orang. Jadi saudara, umpama kita melihat seseorang diperlakukan, kayaknya kita nggak srek. Kita harus belajar bagaimana caranya bagaimana caranya kalau kita dapat meresponi orang itu gitu ya. Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia, diusir malah tambah dekat, tambah nyembah. Tuhan tolonglah aku, Tuhan tolong aku. Saya biasanya nggak pernah bahkan jarang sampai ngelekat gitu di hati. Tapi ini hati saya tersentuh sekali karena benar-benar dia tuh minta tolong. Tuhan tolonglah aku. Terus ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kepada anjing saudara. Kalau ini bahasa Indonesia, tapi kalau bahasa Cirebon atau bahasa apa ya, yang pokoknya ada yang kasar saudara. Bahasa lokal itu ada yang kasar tentang anjing. Bayangkan kita lagi menta-menta Tuhan Yesus sendiri loh, kita ngejarnya Tuhan Yesus. Dan melemparkannya kepada anjing. Hati tuh resep. Mungkin kalau orang yang sombong mungkinnya, lah kita diomong anjing gitu ya, omong anjing. Tapi lihat perempuan ini, kita jangan bertindak bodoh. Kita terus lihat ayat 27. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Kita lihat ketika orang itu dihina, ketika kita dihina, kita akui, ya saya tuh memang anjing gitu. Seperti yang dia ngomong gitu, kita tuh layak gitu disebut anjing. Tapi karena kita ini sayang
sayang sama orang yang kita kasih. Iya Tuhan, saya memang anjing, tapi anjing itu kan miliknya Tuhan sendiri. Tuhan kasihlah makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jatuh remah-remah. Remah-remah kayak biskuit kalau udah hancur tuh. Itu remah-remah. Kan saya kalau suami saya dan saya gitu ya suka membiasakan anjing kalau mau keluar pagi kan kita keluarkan ke kebun. Kasih biskuit nanti biskuitnya kan remah-remahnya kan ada yang jatuh. Nah mamahnya si anjing, induknya si anjing tuh suka ngalah sama anaknya gitu ya. Nah induknya anjing tuh makan remah-remahnya jadi. Terus 28. Maka Yesus menjawab dan berkata akhirnya nih kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi saudara, apapun yang kita kehendaki, fakta kita ngelihat bahwa iya ya fakta tuh kita lihat kok kita tuh diusir, kita nih ngerasa tersinggung, ya, ngerasa terluka. Kita lagi pengen buat anak kita kok orang ngomongnya seperti itu gitu ya. Tapi kita harus membuang kalau menurut Miss Ina yang dulu. Saraf tersinggungnya nih udah diputuskan. Kita memang tidak boleh punya saraf tersinggung. Kayak Naaman aja ya, dia kan pembesar, pejabat, suruh mandinya di sungai, dia nggak mau. Kalau dia tersinggung, nggak dibujukin sama orang yang menemani dia tidak akan terjun ke sungai itu. Tapi dia mau. Maka saudara, jangan pernah tersinggung. Apapun juga, apalagi istilahnya saya pernah, pasti beberapa orang di sini udah pernah tahu. Ada seorang hamba Tuhan itu dibawa ke Gracia. Nah, hamba Tuhan ini dibawa ke Gracia, waktu itu Bu Nandi lagi pelayanan keluar kota dengan beberapa orang. Saya dengan beberapa orang ada di sini dipanggil saya jadi datang gitu ya. Hamba Tuhan itu doa. Dia memang berkarunia melayani pelepasan. Dia memandang mata orang itu sambil bilang, terkutuklah kamu. Tok, dalam hati saya, kok ada hamba Tuhan ngedoain kok pakai terkutuklah kamu. Lanada. Udah gitu ya, satu. Dah, terus hamba Tuhan itu berjalan lagi. Saya lihat memang dia berkarunia saudara dan saya enggak kenal orang itu. Ibu Nani, bukan diundang sama Ibu Nani ya. Terus saya lihat lagi, ya, radio rusak, radio apa gitu. Saya tak perhatikan aja, radio rusak, radio bodol, apa pokoknya sih. Nah dia mengucapkan kata-kata kasar. Tapi orang itu diam aja. Ada yang dia ngomong, kamu ke neraka katanya. Dalam hati saya, ini saya lagi baru-baru ngelihat ajaib. Tuhan luar biasa gitu ya. Ada orang dipakai seperti itu untuk doa pelepasan. Kok perkataannya kasar. Tetapi orang yang didoain karena kepengen dia dibebaskan oleh firman. Maka orang itu menerima dan pelayanan pelepasan itu dikerjakan. Dan banyak hal pokoknya. Jadi kita ini jangan cepat tersinggung. Saya belajar di sini, saya termasuk orang yang mungkin sensi terhadap orang-orang tertentu gitu ya. Kayak gimana ya? Kayak berisik sekali gitu tuh ya, berisik gitu tuh ya, ngomong aja gitu ya, kayak berisik. Sedangkan kita fokusnya lagi nggak ke situ. Seperti ibu ini, ya ibu ini fokusnya lagi ke Yesus. Nah dia diomongin segala macam sama murid-murid Tuhan Yesus, tapi dia tetap berjalan. Dia tetap berjalan. Pokoknya saya mau Tuhan. Tuhan tolonglah saya, tolong saya Tuhan, tolong saya gitu ya. Nah kita kalau lihat ya seorang yang kita kasih itu ya, kita dapat mengadakan perubahan pada orang-orang yang kita kasihi. Apapun fakta yang saudara hadapi, jangan pernah goyah. Pegang firman Tuhan bahwa hanya Dia yang sanggup untuk mengubahkan, memulihkan, menyembuhkannya. Kita mau bawa orang itu hanya kepada Yesus. Seperti ke orang lumpuh yang dibawa oleh 4 orang
iman mereka menyembuhkan orang lumpuh itu. Nah, kita juga mau bawa setiap orang yang kita kasihi, yang hidupnya tidak dalam kemenangan, yang hidupnya gagal-gagal terus gitu ya, yang hidupnya menderita, yang hidupnya putus asa, kita bawa dalam doa kepada Yesus. Bawa terus kepada Yesus. Kita percaya kuasa Tuhan saja yang sanggup mengubahkan. Kalau di luar Tuhan, mungkin sementara dia bisa sembuh, tapi ada embel-embel yang lain, ada permintaan si jahat yang lainnya. Nah, terus kita lihat ya, kita bersyukur, kita sebagai seorang ibu, kita ini kalau saya lihat ya, ibu sama bapak, kayaknya kita dibekali sama Tuhan, dikasih sama Tuhan tuh kasih yang lebih besar, kasih yang lebih besar. Maaf bapak-bapak, bukan saya gimana gitu. Kasihnya ibu kayaknya lebih besar. Kasih ibu sepanjang jalan katanya. Ya, kasih ibu itu besar. Dan kita itu kalau lihat anak kita gitu ya, enggak seperti yang kita mau gitu ya. Aduh, anak kita ini belum bisa mengatasi keadaan-keadaan yang dihadapi gitu. Kita bawa ke Tuhan karena kita percaya bahwa suatu saat anak kita pasti bisa mengatasi keadaan itu ya. Nah, karena anak itu mempunyai gaya hidup yang berbeda ya. Jadi kayak kita suku bangsa Tionghoa gaya hidupnya beda gitu sama. Tapi kita lihat gitu ya. Kita doakan semua yang tidak baik bisa menjadi baik. Percayalah ya. Nah, wanita Sirofenesia ini tidak mau melepaskan Yesus. Dia tetap seperti orang yang sakit pendarahan. Masa bodoh diomong apa, dia tetap merangsek. Ada teman saya yang bilang ngerondong, bahasa Sunda kata merangsek. Lalu saya ngerangkak gitu ya. Jamah Tuhan Yesus, kuasa firman Tuhan itu menyembuhkan, itu tubuh Yesus menyembuhkan, jubah Yesus menyembuhkan. Kalau kita merenung, kalau nggak salah sih kemarin waktu Victor menyampaikan firman-nya, ada firman yang akan muncul sebagai rema dalam hidup kita, sebagai rema dalam hidup kita. Nah, firman itu nanti akan bekerja dan menciptakan. Jadi setiap kita sedang merenungkan firman, bersaat teduh, kita tangkap Tuhan, mana yang Tuhan sedang bicara sama kita. Tangkap itu dan itu akan bekerja. Firman itu akan bekerja dan menciptakan sesuatu yang Tuhan mau, yang kita tahu bahwa itu adalah kehendaknya, karena kita tahu tidak ada firman yang kembali dengan sia-sia. Tuhan Yesus tidak berubah dulu dan sekarang, selama-lamanya Ia mampu mengubahkan akan siapa yang kita doakan. Jadi jangan biarkan perasaan atau apapun yang membuat kita ini tidak lagi kontak dengan Tuhan. Jangan biarkan apapun. Apa coba yang bisa menghentikan kita untuk kontak dengan Tuhan? Banyak, saudara, banyak. Pekerjaan, hobi kita. Itu kadang-kadang kita lagi mau ke situ, ingat kerjain ini ditunda. Yang banyak ditunda apa? Kontak dengan Tuhannya. Kurang memprioritaskan yang mestinya diprioritaskan. Tuhan itu adalah Tuan di atas segala Tuan. Siapa yang dipertuan sama kita? Hobi kita, pekerjaan kita. Saya juga ngaku seringkali gitu. Saya nomor satu mikir pekerjaan rumah tangga belum selesai. Dapur pagi-pagi dapur. Seperti itu saudara. Ngaku. Nah, kalau kita simak nih dari hidup kita yang seringkali dikobarkan oleh si jahat, yang seringkali si jahat itu memercik-mercik, membuat kita panas, itu si jahat. Yang membuat kita tersinggung si jahat. Karena ketika kita
lihat sesuatu kita udah stuck, udah nggak senang nih. Begitu kita nggak senang, celah. Iblis ngomong, tuh kan, ini. Kita harus berusaha memadamkan. Nggak, harus belajar cuek, kata teman saya, harus belajar cuek. Nah, mungkin perasaan seperti itu mungkin merupakan hal wajar dalam situasi tertentu. Misalnya kita kesinggung karena kita memang lagi sibuk, kita lagi pegel gitu, jadi kita cepat tersinggung gitu ya. Tetapi kita diciptakan Tuhan dengan kebebasan untuk memilih. Kita memilih, kita tetap bisa memilih. Apakah mau kita memfungsikan manusia lama kita yang biasa, kebiasaan manusia lama, atau kita mau memfungsikan cara manusia baru kita, manusia rohani kita. Jadi kalau kita terima Tuhan Yesus, kita adalah manusia roh karena kita sudah diperbarui dan kita diminta Tuhan, ya, bukan diminta Tuhan lah, saya bilang diminta aja, untuk kita merespon sesuatu dengan caranya Tuhan, dengan cara supranatural. Jadi jangan mudah tersinggung, jangan mudah marah, jangan mudah kecewa, kejar terus gitu ya, kejar. Kalau itu yang Tuhan mau, kejar. Jangan abaikan perasaan kita. Kita seringkali baper kan? Saya ngaku jujur, begini saudara. Capek kan, kerja tuh banyak gitu, banyak. Kejadiannya kemarin, kerja tuh banyak gitu. Terus saya pikir yang mana yang saya perlu buat besok pagi nih. Besok pagi saya harus cepet-cepet. Jadi saya cuci perabot yang kira-kira cepat besok dipakai. Jadi saya kerjain ini aja. Pegel soalnya saudara, bener. Aduh, malu sebenarnya saya ngomong ini. Nah, saya pilih perabot itu. Suami saya masuk. Waduh, ini kuali ada di sini, kata dia tuh. Saya tersinggung loh. Itu malam sore, iya saya masak khusus untuk dia gitu tuh. Ya, sekarang perabotan itu memang perabotan dari pagi saudara, dari pagi. Masih belum saya cuci, pikir saya nantilah, pikir saya tuh mana dulu yang perlu gitu. Saya kan lumayan berdiri aja kan pegang. Nah, saya tuh tersinggung sama suami saya. Begitu saya tersinggung, saya tidak ngomong apa-apa sama suami saya, nggak ngomong apa-apa, nggak respon apa. Tapi di tengah saya ngebersihin yang lainnya yang buat besok pagi, tiba-tiba ada sesuatu yang kamu belum menang. Pikir-pikir iya ya, saya dari dulu jengkel kalau diomong soal kayak gitu. Saya jawabnya apa saudara sama suami saya? Makanya tuh punya pembantu supaya dapur cepat bersih. Mesti soalnya lagi-lagi ngomong itu lagi nggak ngerti. Saya udah berkali-kali saya ngomong. Saya tuh capek, jadi pokoknya tahu beres aja. Mending kalau dia bantuin, istilahnya nggak bantuin saudara. Nah kalau dia bantu tuh dasar. Ya maaf nih sekali lagi orang laki. Misalnya gini saudara. Saya punya anak laki. Anak laki saya pikir dia nggak mau ngerepotin saya, tapi dia cuma nyuci apa saudara? Cuma nyuci gelas dan piringnya. Nah suami saya juga gitu, cuma nyuci gelas dan piring yang dia pakai, bukan seluruh perabotan yang saya pakai buat masak. Makanya saya ngomong, kamu tuh bantu apa? Bukan bantu, kalau mau bantu semua itu dicuci, kata saya. Saya bilang begitu sama suami saya. Pikir-pikir, aduh, wis pengennya sih saya udahlah saya makan sendiri, nggak itu. Tapi akhirnya saya bisa mikir, ya Tuhan, saya tuh nggak lulus, maaf. Jadi saya ngomong, ayo makan. Akhirnya kita makan sama-sama. Yang beberes apa? Dia udah beres, tinggal kloyong. Saya beberes semuanya. Sedangkan makan ikan tuh kan amis kan, kudu bersih. Itu haleluya, ada pokoknya luar biasa ya. Belajar kita meresponi dengan cara yang Tuhan mau ya. Tuhan mau. Jadi kita ini harus belajar untuk merendahkan diri dan berkata seperti perempuan itu. Jika aku ini anjing,
anjing itu milikmu, anjing itu milikmu, dan pengen makan cuma remah-remah juga. Remah-remahnya Tuhan Yesus kan luar biasa kan, ajaib ya. Makanya pasti sesuatu yang ajaib terjadi, mujizat terjadi. Itu aja kuasa firman Allah itu benar-benar menjadikan mujizat, dan kita harus tangkap firman Tuhan. Itu aja ya. Makasih. Yuk kita doa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau memberikan kepada kami teladan, Engkau memberikan kami hal-hal yang membuat kami terus berharap akan Engkau, untuk mengerti firman-Mu, untuk percaya bahwa kuasa-Mu yang melakukan mujizat, kuasa-Mu yang mengubahkan apapun yang tidak baik menjadi baik, apapun yang hancur Engkau sanggup untuk mempersatukan, apapun yang rusak Engkau sanggup untuk memperbaiki. Tidak ada kata yang tidak sanggup bagimu Tuhan, dan kami anak-anak-Mu percaya kepadamu, dan kalau kami percaya itu tidak mustahil bagi kami. Bapa, terima kasih, kami mau bawa bangsa ini di hadapan-Mu. Kami bawa pemerintahan bangsa ini Tuhan di hadapan-Mu. Engkau tahu banyak suku-suku yang ada di bangsa ini, bermacam-macam keinginan mereka. Tapi kami berdoa di dalam nama-Mu, curahkan Roh-Mu Tuhan. Hanya Roh-Mu yang sanggup menciptakan bangsa ini jadi baru, Indonesia jadi baru, suku-suku jadi baru. Yang rusak apapun Kau sanggup memperbaiki. Dan kami berdoa Tuhan, kuasa-Mu Tuhan yang sanggup untuk memulihkan semua yang tidak baik di bangsa ini, di keluarga kami, di gereja kami, di pemerintahan kami. Dan kami memberkati akan Presiden kami Jokowi Tuhan. Engkau tahu Tuhan, dia mampu tetap berdiri karena Engkau yang menopang. Dan kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan, setiap orang yang sedang Engkau pakai untuk membuat bangsa ini bangkit Tuhan, untuk membuat bangsa ini tetap teguh berdiri, hanya Engkau Tuhan. Berkat-Mu Tuhan turun Tuhan atas Presiden kami dan jajaran yang ada di pihaknya. Dan kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan, semua yang tidak membangun bangsa ini Engkau singkirkan Tuhan. Engkau punya banyak cara Tuhan untuk melakukan hal itu. Kami mengasihi akan bangsa ini Tuhan, dan kami hanya dapat menaikkan doa-doa kami di hadapan-Mu dan di dalam nama-Mu, karena Engkau berkata, mintalah maka kami akan diberi. Dan kami minta bangsa ini Tuhan boleh menjadi milik kepunyaan-Mu. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan hari ini kepada-Mu Tuhan, dan kami mau menyerahkan akan sepanjang waktu yang masih ada ini Tuhan, untuk Engkau Tuhan yang beracara Tuhan. Mari kita pengurapan. Bapa di dalam surga, kami mengurapi jari kami Tuhan dengan minyak yang daripada-Mu Tuhan. Engkau mengurapi kami Tuhan dengan minyak kudus-Mu. Kami menyerahkan pikiran kami agar terus diperbarui dengan pikiran Kristus. Kami menyerahkan mata kami Tuhan, pertajam seperti mata Raja Wali, untuk melihat segala sesuatu jauh ke depan, dan bukan sebatas mata manusia memandang. Kami menyerahkan hati kami Tuhan. Hati ini Tuhan biar dimiliki oleh-Mu Tuhan. Engkau bersihkan terus hati ini Tuhan. Isi dengan perkara-perkara yang ilahi, yang tidak dapat dicuri,
oleh apapun Tuhan. Kami Tuhan mengurapi akan tengkuk kami Tuhan. Kami tutup semua celah. Kami tutup semua hal-hal yang bukan daripadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Telinga kami Tuhan kami urapi. Jadikan telinga kami untuk kami Tuhan memiliki telinga seorang murid Tuhan. Senantiasa mau diajar dan mendengar apa yang Kau mau. Terima kasih Tuhan, mulut lidah bibir ini Tuhan, biarlah boleh dipakai untuk mengagungkan Engkau, menyembah Engkau, memperkatakan firman-Mu yang mencipta Tuhan. Karena kami rindu dunia ini diwarnai dengan cinta yang daripadamu. Ini tangan kami Tuhan, Engkau urapi Tuhan supaya tangan ini Tuhan melakukan hal-hal yang mendatangkan berkat. Bahkan Engkau Tuhan yang melatih kami untuk menggunakan senjata-senjata yang Engkau beri bagi kami. Kami mengurapi kaki ini Tuhan. Kami mau berdiri di atas batu karang. Kami mau berdiri di atas firman-Mu sehingga tidak dapat tergoncangkan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Segala hormat pujian kami berikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sama-sama katakan amin.